Sahabat kampus, dimanapun Anda berada, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi dan salam budaya. Ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa lingkungan yang nyaman itu harus hijau. Kalau orang refraksionis ahli kacamata, kalau mata beristirahat itu bukan tidur, tetapi bagaimana melihat sebuah lingkungan yang hijau, itu kata orang refraksionis optician, itu mata istirahat. Begitu juga di dalam sebuah pendidikan atau di area kampus pendidikan atau di lingkungan pendidikan. Kita tidak merasa nyaman kalau lingkungannya tidak benar-benar hijau atau lingkungannya tidak didukung dengan ekokampus yang baik. Kenapa demikian? Karena beberapa kampus-kampus besar itu malah bikin wallpaper screen gitu ya, yang di belakang-belakangnya ada hutannya dan sebagainya. Tetapi Adibuana lebih keren lagi, tidak perlu wallpaper. Karena apa? Lingkungan kampus sudah eco green. Nah, pada pagi hari ini saya akan mendatangkan narasumber yang luar biasa, yang memang sudah kompeten di dalam tata letak fasilitas, terus kemudian mapping kampus dan lain sebagainya berkaitan dengan eco kampus. Itu untuk mendukung perintah Pak Wali Kota, karena Surabaya itu selain sparkling, selain eco green, juga yang pasti Eko Kampus terutama adalah bagaimana membuat nuansa pendidikan menjadi senang dan menyenangkan. Saya sambut beliau Pak Pungut Asmoro. Terima kasih, Selamat pagi Bapak. Pagi. Kita agak pagi, tidak ditaruh di siang, Oke. karena biar bisa melihat suasana udara yang sangat nyaman. Pak Pungut, saya tidak memperkenalkan banyak, nanti Bapak memperkenalkan ke audien kami. Bapak berkompeten di bidang apa, terus kemudian kalau di kampus itu ranahnya di mana untuk berkaitan dengan Eko Kampus. Nah, kebetulan tema kita mendekati 5 Juni ini kurang beberapa hari ya Pak ya, karena berkaitan dengan isu lingkungan hidup. Pak, kita ini merupakan akademisi, tempat bagaimana orang merumuskan, kemudian merencanakan, dan kalau bejo menjadi undang-undang. Ketika diundang DPR, maka itu menjadi undang-undang, produknya adalah memang dari kampus. Sebenarnya Eko Kampus itu seperti apa Bapak? Mungkin kami dibantu dan diceritakan. Tapi mohon untuk menceritakan diri pribadi Bapak dulu, biar audien kami bisa kenal. Oke, terima kasih Pak Yitno yang luar biasa, yang energik. Selamat pagi para pemirsa. Perkenalkan, saya seorang dosen, kebetulan prodi Humpis kami adalah Teknik Lingkungan dari Universitas PGRI Adibuana Surabaya ini. Kemudian saya sendiri berlatar belakang sipil, khususnya sumber daya air. Itu perkenalan kami Pak Yit. Lalu menindaklanjuti apa yang disampaikan Pak Yit tadi, Eko Kampus itu apa? Karena itu adalah suatu gerakan yang memang diharapkan masyarakat kampus itu ikut berperan menjaga tata lingkungan hidup yang baik, yang sehat. Nah, sekarang kalau dari aspek pengertian, itu kan ada dua kata ya Mas, ya, betul. Eko dan kampus. Areanya itu kampus, tetapi sifatnya harus ekologis, artinya menyantol atau link dengan aspek-aspek lingkungan hidup. Kira-kira begitu. Jadi kalau diberi definisi bebas, Eko Kampus itu apa? Eko Kampus adalah suatu gerakan, Mas. Jadi itu harus gerakan dari masyarakat kampus untuk menjadikan lingkungan kampusnya itu ngeling dengan tanda-tanda aspek-aspek lingkungan yang baik. Nah, itu Eko Kampus. Baik. Kalau begitu berarti sifatnya seluruh aktivitas akademika yang harus dipergerakan seperti itu, Kak. Betul, Mas. Terus kemudian kalau seperti itu, memang tujuan secara pastinya seperti apa? Apakah memang itu menjadi, mungkin kalau di Pak Pungut sudah iya karena core keilmuannya di sana, tetapi bagi mahasiswa seperti matematika, bahasa Inggris, apakah juga harus mengikuti tujuan dari Eko Kampus seperti itu? Oke, terima kasih. Jadi betul sekali yang disampaikan Pak Yitno. Jadi karena tadi itu namanya sebuah gerakan, maka tidak mungkin dilaksanakan oleh sedikit orang. Itu harus dilaksanakan oleh seluruh warga kampus itu. Mulai dari pengambil kebijakan, dalam hal ini kalau di perguruan tinggi kita adalah yayasannya, mengeluarkan kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan. Kemudian satuan pendidikannya, rektorat,
kepegawaiannya sampai dengan mahasiswa dan penghuni kampus ini secara total itu harus melaksanakan gerakan ekokampus tadi. Bahkan Mas Yid, tamu pendatang yang memasuki menggunakan fasilitas kampus ini, otomatis kalau di sini sudah diterapkan gerakan ekokampus, harus taat ikut mendukung gerakan itu. Nah, itu namanya gerakan. Yang kedua Mas, yang disebut gerakan, sebaiknya juga tidak hanya 1-2 kampus yang melaksanakan ekokampus ini, sebab kontribusinya kampus-kampus yang memiliki area yang luas, memiliki masyarakat, artinya warga yang banyak, itu nanti akan kentara dan signifikan, berarti jika bersedia menerapkan program ekokampus. Nah, tentu saja tujuannya yang utama adalah masyarakat kampus itu ingin memberi sumbangsih, ingin memberi kontribusi terhadap lingkungan hidup, termasuk apa-apa dalam jangka panjang yang bisa didistribusi. Misalnya, dengan ketersediaan ruang hijau atau pepohonan di kampus, otomatis mensuplai ketersediaan oksigen di lingkungan itu. Setuju. Dengan menerapkan teknologi-teknologi berbau lingkungan, misalnya sumur resapan, drainase, biopori, dan sebagainya, otomatis menjaga kelestarian lingkungan, sumber daya air, dan lain sebagainya. Itu salah satu tujuannya, Pak Ye. Oke. Pak, kalau di Surabaya ini, bicara dengan pemerintah kota, di Surabaya itu ada gerakan juga, mungkin itu juga bagian dari entah ekokampus atau yang namanya ekologi ya Pak ya. Nah, itu ada gerakan 1 bayi 1 pohon. Anak lahir itu harus setor ke kelurahan kami itu untuk 1 bayi 1 pohon. Apakah sebenarnya ekokampus itu aspek-aspek apa yang dinilai? Apakah memang ada pergerakan seperti itu, atau mungkin pendaftar 2.000 berarti harus menanam pohon 1.000, atau mungkin aspek apa yang harus dinilai ketika Adibuana itu merupakan bagian dari Eco Green atau ekokampus? Oke, jadi begini Pak Yid dan para pemirsa, kita ini beruntung, kampus kita ada di kota Surabaya. Sejak tahun 2011, Wali Kota Surabaya dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup, secara rutin saben tahun menyelenggarakan lomba atau tepatnya kompetisi lah tentang ekokampus. Itu sudah terselenggara kira-kira sudah 10 kali lebih tiap tahun. Ada penghargaan, tetapi yang mahal bukan penghargaannya, tetapi berhasilnya kampus-kampus merubah lingkungan kawasan kampusnya menjadi kawasan lingkungan yang peduli, yang terhubung, yang berbau ekologi, lingkungan hidup yang sehat. Nah, itu hebatnya Surabaya. Nah, mudah-mudahan di tahun 2023 ini juga tetap akan terselenggara lomba ekokampus. Nah, dalam hal ini biasanya Dinas Lingkungan Hidup itu mengundang wakil-wakil dari kampus. Kalau dulu biasanya dikumpulkan di balai kota sana, diberi semacam arahan atau wawasan tentang maksud ekokampus itu. Lalu kampus-kampus otomatis sudah terbiasa melaksanakan aspek-aspek ekokampus di kampusnya. Dengan adanya lomba itu otomatis akan lebih serius, lebih terangsang untuk memperluas, melengkapi aspek-aspek ekokampus di kawasannya masing-masing. Nah, lalu apa saja sih aspek daripada program ekokampus itu? Sebenarnya kalau ditanya apa saja, ya semua aspek kesehatan lingkungan ataupun aspek lingkungan hidup, ya seluruhnya itu menjadi aspek ekokampus. Bahkan lebih dari itu, karena ini masyarakat kampus itu masyarakat ilmiah, maka dalam program ekokampus itu ditambahi aspek-aspek yang sifatnya ilmiah dan teknologi. Umpamanya,
penghematan penggunaan kertas, paperless. Itu masuk di aspek ekokampus. Penghematan energi listrik, itu juga masuk. Lalu pendayagunaan air setempat. Jadi jangan seluruh kebutuhan air di kampus itu dibebankan pada perusahaan air bersih, air minum, PDAM misalnya. Nah itu yang berdaya, yang baik adalah mengelola sendiri air setempat untuk bisa digunakan minimal air bersih di kampusnya masing-masing dan lain sebagainya. Nah itu salah satu aspek yang sifatnya modern sampai dengan teknologi yang eko. Misalnya sampah bisa diolah dirubah jadi apa? Nah, itu termasuk aspek. Jadi kalau kampus memiliki penjernihan limbah, pengolahan sampah, bangunan-bangunannya ramah lingkungan dan lain sebagainya, itu juga tambahan dari aspek-aspek ekokampus. Oke, saya menambahkan Bapak. Karena di aturan mungkin ya di sekitar ini tidak mungkin, saya belum tahu ya apakah kampus juga akan menerapkan apa tidak. Kalau pada perusahaan atau company itu ada yang namanya AMDAL berkaitan dengan nanti limbah B39 atau B berapa itu Pak ya? Limbah B3. Limbah B3. Limbah B3 itu memang limbah berbahaya. Apakah kampus juga dapat aturan itu kira-kira penerapannya limbah dikemanakan? Kalau memang kampus Adibuana seperti apa? Apakah ada memang di beberapa prodi yang mencetak atau berpeluang menciptakan limbah berbahaya seperti itu Pak kira-kira? Oke. Kalau limbah B3 itu semestinya tidak diterapkan pada kampus. Karena limbah B3 itu limbah dari industri. Industri ya? Nah, karena kampus itu tidak termasuk kategori industri, maka limbahnya secara umum masuk kategori limbah domestik. Oh, domestik namanya Pak? Maka tata atur, tata pantau, tata kelolanya biasanya mengikuti aturan atau penetapan gubernur tentang limbah domestik. Lalu kecuali pada kampus itu ada produksi atau laboratorium yang menghasilkan limbah B3. Otomatis tanggung jawabnya fasilitas itu, misalnya di kampus ada klinik, ada rumah sakit, ada industri, ada laboratorium, ada pengolahan apa, otomatis itu melekat. Jadi pada lab itu sudah termasuk pengelolaan dan B3-nya. Nah itu. Tapi sebagai suatu kawasan yang cukup luas, kampus itu biasanya sebagai kawasan yang dihuni oleh banyak warga, tidak bisa dihindari bakal menghasilkan limbah-limbah, baik padat maupun cair. Maka dari itu, memang sebaiknya kampus itu memiliki fasilitas pengolah limbah, baik padat maupun cair, sebelum terutama limbah padat itu dilepas ke badan air umum. Dan sehingga dia bisa menjadi contoh warga sekitar bahwa sebelum melepas produk limbah domestik ke badan air umum, paling tidak diperbaiki, ditingkatkan kualitasnya dulu. Syukur-syukur bisa memenuhi SK Gubernur tentang kualitas limbah domestik. Gitu. Pak, saya tadi agak seru ketika Pak Pungut bilang paperless yang tadi ya. Saya pernah melihat beberapa media di Singapura itu, kalau mahasiswanya sampai menghabiskan kertas 40 lembar, maka otomatis dia tidak boleh lulus. Nah, itu salah satu karena berpikirnya berapa pohon yang mereka tebang untuk... betul. Pak, saya juga pernah melihat, mendengar entah tahun berapa, saya lupa, itu Adibuana pernah mendapatkan rekor muri penanaman pohon terbanyak dan terlangka oleh para tamu. Nah, apa yang sebenarnya mau diterapkan oleh Adibuana? Duluan mana sih Pak ide menanam pohon untuk tamu itu dengan penerapan ekokampus? Mungkin barangkali bisa diterangkan sejarah-sejarahnya. Karena kampus ini keren banget dan sudah menjadi berita nasional bahwa kampus ini rekor murinya adalah berkaitan dengan pohon terbanyak dan terlangka. Baik Pak Yed. Alhamdulillah kampus Universitas PGRI Adibuana Surabaya ini tanpa ada lomba ekokampus pun dari lingkungan hidup, itu sudah menerapkan ekokampus. Masalahnya para
pendiri universitas ini, para pimpinan kita itu memang sudah memiliki kebijakan tentang itu. Nah, salah satu kebijakan yang perlu kita ketahui, Pak, yang pertama, tata ruang kampus Unipa Surabaya ini menganut filosofi kupeng gelang. Kupeng gelang. Itu bahasa Jawa ya, artinya lingkaran gelang atau melingkar. Yang mana prinsipnya bangunan-bangunan gedung itu dibangun mengelilingi sebuah RTH terbuka, ruang terbuka hijau di tengah-tengahnya, dan bangunan yang terbangun hendaknya tidak melebihi 60% dari seluruh luasan yang ada. Keren. Ya. Dalam hal ini kami beri contoh kampus 2 Unipa Surabaya, Dukuh Menanggal, Dukuh Menanggal 12 nomor 4 itu. Dari lahan sekitar 5 hektar, itu ada 1 lapangan bola besar, kemudian ada lagi 1 lapangan di dalamnya, di depan gor. Kemudian di situ terdapat sekitar lebih dari 300 jenis pohon. Maaf, 300 pohon 300 yang terdiri dari sekitar 160 jenis. Ya. Nah, mengapa kok jenisnya banyak? Karena kita punya prinsip nomor 1, ada program TTP yang masih sebut tadi, yaitu tamu tanam pohon. Nah, itu program TTP. Nah, oleh karena dari waktu ke waktu tamu kita tentunya semakin meningkat, lebih banyak, bahkan alhamdulillah Pak Presiden Joko Widodo pun pernah ke kampus kita dan secara simbolis juga menanam pohon, Ketua MPR, begitu pula tamu-tamu yang lain. Suatu saat kita menghitung kok pohonnya sudah banyak. Akhirnya kita daftarkan ke MURI. Alhamdulillah kita dapat penghargaan rekor, yaitu jumlah pohon terbanyak ditanam tamu dan jenisnya ya. Jadi jumlah dan jenisnya. Nah, yang jenisnya itu menyangkut aspek kebijakan pelestarian tanaman langka. Jadi mohon maaf ya, tanaman kepel atau dalam bahasa ilmiahnya itu burihol itu ada di kampus kita dan hidup sampai berbuah. Jadi kita sengaja pimpinan kita itu menyetujui pelestarian tanaman yang langka juga. Pak Pungut, selain kita bicara tentang kaitannya dengan tanaman yang sudah luar biasa karena sudah tercatat di rekor MURI, itu sudah pasti tercatat di dunia begitu, Pak. Kemudian memang sebenarnya setidaknya apa yang harus diterapkan oleh kampus? Harus punya AMDAL, harus punya lingkungan, harus punya hewan, harus punya, atau ekosistemnya harus dibangun seperti apa, Pak? Kalau mappingnya seperti apa kira-kira, bisa dijelaskan seperti itu? Nah, kalau tata ruang kampusnya itu memang kita kendalikan sehingga perbandingan ruang terbuka hijau dengan area yang terbangun, kemudian spot-spot taman-taman, kemudian lapangan, kemudian banyaknya pohon dan sebagainya, insya Allah sudah kita tata sedemikian rupa. Nah, untuk melengkapi itu, alhamdulillah di kampus Adibuana Surabaya juga ada upaya melengkapi ke lingkungan di dalam kampusnya itu dengan berbagai koleksi selain flora juga fauna. Nah, yang fauna itu yang paling sekarang banyak, jumlahnya sudah sekitar 45-an ekor, yaitu kijang rusa. Rusa timur. Rusa timur. Itu kita punya izin untuk membudidayakan. Kemudian ada merak hijau atau merak Jawa, juga ada banyak beberapa ekor. Termasuk sekian banyak jenis burung-burung. Mulai dari cendrawasih kuning dari Papua, jalak-jalak mulai dari jalak Bali, jalak Nias dan sebagainya, ada semua, Pak. Nah, itu semata-mata untuk membuat keasrian, kemudian kelengkapan tata kampus yang mengarah ke eko kampus tadi.
Pak. Nah, kalau ini sangat menarik sekali ya, hewan saja bisa beranak pinak di sini. Berarti artinya lingkungan ini benar-benar sangat sempurna untuk kawasan Adibuana. Jadi mungkin metode itu juga akan dipakai oleh kita, artinya kita mungkin teman-teman yang mahasiswa akan bicara bahwa kampus ini sudah seperti Jatim Park berapa gitu ya. Mungkin ada kampus lain Pak yang akan menerapkan seperti itu, punya wilayahnya Adibuana, katanya punya EduPark atau apa, dan itu memang akan diperuntukkan ya mungkin mau menyangi Jatim Park 2 atau seperti apa Pak? Oke, jadi kalau kampus kita yang di Dukuh Menanggal Surabaya itu ada tujuan untuk menjadi kayak kampus yang layak dikunjungi. Layak dikunjungi. Baik oleh warga sendiri maupun warga dari luar. Iya. Nah, salah satu sajian selain menghidangkan tata lingkungan yang baik, juga ada koleksi flora fauna tadi. Itu memang ada cita-cita ke sana. Terus kemudian kebetulan kita juga punya kampus 3, letaknya di Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto. Iya. Itu juga seluas sekitar 5 hektar. Sudah kita setting, kita rintis untuk menjadi pusat diklat. Yang kita beri nama EduPark di sana. Nah, di sana juga sudah kita kembangkan. Kalau jumlah koleksi tanamannya sudah ribuan. Memang itu tempat-tempat istilahnya hijau ya, hutan ya, lindung, itu kawasan lindung. Dari asalnya saja sudah berbagai macam pohon sudah ada. Kemudian tanaman-tanaman budidaya juga ada. Duren, tanaman-tanaman buah itu. Dan yang paling baru ini kita lengkapi dengan tanaman-tanaman yang sifatnya juga langka. Jadi misalnya Anda kepingin tahu pohon mangga kueni itu kayak apa? Oh iya. Nah, di sana kita ada. Oh, saya ingat gaharu Pak. Iya. Iya. Oh, itu langka, itu dari Papua itu yang. Ya, itu juga banyak sekali di tempat di kampus 3 itu Pak. Di kampus 3. Oh, luar biasa. Kemudian selain itu kita sudah siapkan pusat diklatnya, sarananya. Kemudian dengan sarana pendukungnya kayak penginapan dan lain sebagainya, dan semuanya masih berbau lingkungan, sehat lingkungan. Mata airnya dari pegunungan yang kita alirkan, walaupun juga ada mata air yang dari air tanah. Kemudian area dari satu tempat ke tempatnya juga harus mengikuti prinsip sehat, jadi harus berjalan. Kemudian tanaman-tanaman hiasnya, kemudian gardu-gardu pandangnya, itu melambangkan bahwa kita peduli lingkungan. Oke, baik Pak. Saya pernah berkunjung di kampus di luar Jawa, terutama di Unhas itu. Kalau Unhas itu jalurnya PT-PT itu land ya, PT-PT itu harus masuk ke kampus, terus kemudian keluar. Jadi artinya walaupun boleh nyabrang satu, tapi khusus untuk PT-PT atau land itu harus masuk ke dalam area kampus. Luas banget. Nah, kampus-kampus negeri oke, sudah luar biasa karena negeri. Unipa apa Pak yang harus kelebihan Unipa ketika menerapkan ekokampus? Karena kita kampus swasta yang katanya dibiayai oleh swasta, harus semuanya bersifat swasta dan mandiri. Kira-kira kelebihan berkaitan dengan aspek ekokampus seperti apa? Yang mungkin Bapak bisa, artinya tidak perlu dinilai ya Pak, tapi sudah didengar oleh orang. Tapi perlu juga kami pengen tahu persis kira-kira sebenarnya kelebihan apa yang dimiliki Adibuana berkaitan dengan ekokampus. Oke, jadi kalau kampus kita kampus kedua yang di Dukuh Menanggal Surabaya ini Mas, insya Allah kalau pendatang atau calon mahasiswa atau tamu itu bakal terkesan banget. Karena penataan kampusnya dari aspek penataan kesehatan lingkungannya sudah sedemikian bagus. Jadi di sini sudah sangat cukup apa yang disebut ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau. Tidak semua kampus di Surabaya itu memiliki RTH yang cukup. Bahkan yang kebanyakan karena mungkin keterbatasan lahan ya, berlomba-lomba mendirikan bangunan gedungnya sebagai kebutuhan untuk ruang pendidikan. Tapi kita alhamdulillah cukup di sini. Punya lapangan, bahkan 2 tempat, punya RTH, punya spot-spot taman, dan dilengkapi dengan koleksi-koleksi hewan tadi. Itu kelebihan yang pertama dari kita. Yang kedua, karena kita di sini memiliki klinik yang juga ada di area kampus, maka pengolahan-pengolahan limbah tadi sudah menyatu.
Jadi karena itu sebagai syarat tentunya ya, maka limbah cair kampus juga terolah di instalasi pengolah limbah. Sehingga yang kita keluarkan itu insya Allah sudah terolah. Itu kelebihan kita. Yang ketiga, alhamdulillah di Universitas PGRI di Buana Surabaya ini ada jurusan teknik lingkungan. Nah, jurusan teknik lingkungan itu juga cukup mewarnai program ekokampus, penerapan ekokampus di Universitas Surabaya. Sebagai contoh, sampah di sini ada laboratoriumnya. Juga memiliki bank sampah yang namanya Bastelinga itu. Bank sampah ya Pak ya? Iya, ya itu jalan. Sehingga aspek-aspek dari ekokampus insya Allah di sini sudah berjalan dan bahkan mungkin beberapa aspek melebihi yang mungkin yang seharusnya. Begitu. Nah, kalau saya tertarik lagi dengan yang bank sampah tadi. Kalau di Surabaya, bank sampah itu menghasilkan uang, Pak. Reduce-nya itu berarti dari sampah kemudian diolah dan menghasilkan uang lagi. Kalau di Adibuana seperti apa kira-kira? Ya, kalau prinsipnya sama ya, itu bagian dari manajemen pengelolaan sampah. Betul. Tapi di tempat kita itu dikelola oleh laboratorium teknik lingkungan, khususnya bank sampah. Betul. Di dalam laboratorium sampah itu memiliki divisi bank sampah. Sama Mas, jadi itu juga sebuah manajemen yang sebetulnya juga menghasilkan uang, menghasilkan profit. Cuman karena di sini ada muatan edukasi, muatan pemberdayaan lingkungan dan lain sebagainya, maka itu seimbang. Kalau masyarakat umum mungkin kan yang utama profitnya. Kalau di sini ada juga profit tentang ekokampusnya. Itu yang dikerjakan oleh teman-teman di Bank Sampah Bastelinga Teknik Lingkungan Fakultas Teknik. Iya Pak. Oke, ekokampus, terus kemudian kalau kita merujuk secara nasional, ada beberapa penghargaan yang diberikan oleh pemerintah ini. Contohnya kalau bagi lingkungan-lingkungan di kawasan kabupaten atau kota, mungkin ada Kalpataru atau sebenarnya kampus sendiri ada nggak kompetisi yang menaungi itu Pak, biar ada semangat, mungkin ada rewardnya, terus punishment dan sebagainya yang berkaitan dengan ekokampus. Oke, terima kasih. Kalau yang nasional, mohon maaf saya belum terdata bagi saya. Tapi yang kota Surabaya ada, yang seperti yang saya sebutkan tadi ya. Jadi lomba ekokampus itu sudah berjalan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya sejak tahun 2011. Namun kita memang belum pernah mengikutinya. Sebab aspek dari lomba itu lebih luas dari aspek yang biasa. Terutama harus ada kebijakan, aspek kebijakan. Dalam hal ini, di suatu kampus itu tidak cukup kampusnya hijau, kampusnya bersih, kampusnya sehat. Itu kan dari fisik, Mas. Lah, tetapi sekarang mental perilaku dari para pimpinan, pengambil kebijakan, warga, mahasiswa, dan sebagainya seperti apa, itu harus dituangkan dulu dalam suatu kebijakan, peraturan, undang-undang yang sifatnya mengikat, yang konsekuen dilaksanakan oleh warganya. Nah, kalau itu benar-benar sudah tembus seperti itu dari badan penyelenggara yayasannya, dari satuan pendidikan pimpinan rektoratnya, sampai mahasiswa, sampai katakanlah ya penjual, kantin dan sebagainya, itu semuanya sudah sepaham, maka itu baru yang disebut ekokampus yang sebenarnya. Oke, Pak Punggut, ini tidak terasa ternyata kita hampir 30 menit lebih berbicara enak begini ya. Mungkin kalau nanti ada waktu yang panjang, saya akan mengulas lebih dalam mungkin tidak ekokampus, eco-green dan lain sebagainya, atau mungkin hal-hal yang lain. Untuk mungkin closing statement Pak ya, mungkin Bapak memberikan pengarahan, terutama bagi para Nutrijel ini, netizen ini, anak-anak muda nih biasanya lupa kalau sudah makan, terus kemudian sampahnya ditinggal, pacaran gitu ya. Akhirnya sampah-sampah menumpuk di beberapa lokasi, dan itu kalau di luar negeri, di Hong Kong,
mahal itu Pak, bisa-bisa gaji kita habis untuk membayar sanksi. Mungkin apa yang dipesankan terutama untuk kaum-kaum muda, para nanti pecinta lingkungan yang akan mengokohkan pergerakan ekokampus. Monggo silahkan. Oke, terima kasih. Pemirsa, terutama para kaula muda, memang kesadaran tentang lingkungan ini tidak bisa didapatkan secara tiba-tiba tanpa kita mulai dari diri kita masing-masing dulu. Saya bisa memberi contoh begini. Suatu saat seandainya generasi muda terutama atau penduduk bumi ini tidak disiplin mengelola lingkungan, satu contoh kecil saja. Membuang botol air minum, air mineral. Lah itu satu botol, kalau satu orang minum 3 kali, botol 600 mili. Berarti satu hari satu penduduk membuang 3 botol. Iya. Lah sekarang penduduk dunia ini berapa? Iya, kan miliaran. Iya. Maka seandainya sampah plastik, terutama botol minum tadi nggak terkelola, iya. Anda bisa bayangkan tidak usah ukuran tahun. Ukuran hari saja permukaan bumi ini sudah tertutup oleh lapisan sampah botol air minum. Dari contoh itu kan harus menggugah kita bahwa kita harus pinter mengelola lingkungan, sebab dengan mengelola lingkungan kita melestarikan bumi, melestarikan kehidupan. Wis itu contoh yang pesan yang paling penting dari saya. Oke, terima kasih Pak Pungut. Para pemirsa live yang saya cintai, dan mudah-mudahan nanti kita akan bertemu di segmen-segmen yang lanjutan berkaitan dengan ekosistem dan ekologi lingkungan ini. Nah, saya sedikit mencatat apa yang disampaikan Pak Pungut berkaitan dengan kepung gelang. Kalau bicara gelang ini kan melingkar, sebuah circle ya Pak? Iya, circle. Sebuah lingkaran. Artinya terjadi kecacatan di titik ini, maka titik temunya juga akan yang sama. Siap. Kita merugikan hari ini, membuang lingkungan, sampah, dan sebagainya, maka yang akan mengalami kerugian adalah anak cucu kita. Iya. Maka dari itu, di tempat yang jernih, di tempat yang sehat, kita akan juga berpikir secara jernih. Kampus adalah tempat orang-orang berpikir. Ketika di tempat ini adalah banyak orang berpikir, maka lingkungannya juga harus jernih. Terima kasih pertemuan kami dengan Pak Pungut hari ini, yang asmoro. Pak Pungut yang asmoro, artinya sangat mencintai apa yang ada di lingkungan ini. Ini adalah filosofi yang luar biasa. Mudah-mudahan kita dipertemukan pada segmen-segmen selanjutnya untuk belajar lebih giat lagi berkaitan dengan lingkungan. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Sukses Mas.